Chit-chat Solo Pos. Masih di bulan kemerdekaan. Bacanya tuh sebaik-sebaik gitu. Diulang-ulang kalau udah. Nyanyi, tiap hari nyanyi, tapi kan kita bagus banget. Halo, selamat siang Sobat Expos dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Ika Yuniati dalam acara Chit-chat Solo Pos. Masih di bulan kemerdekaan. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa di studio Solo Pos. Siapa ya? Nah, ini ada Dek Prisa Putri Alina. Halo Dek Prisa. Halo Kak. Dan juga mamanya, Iya. Mama Prisa ya. Iya. Oh ya, Prisa Putri Alina ini lagi viral nih katanya. Lagi viral karena merilis lagu baru berjudul Doa untuk Bangsa. Bener ya, Dek ya? Bener Kak. bener. Keren banget. Iya. Kemarin saya sempat lihat nih Dek di YouTube Prisa Official. Itu baru 3 bulan di-upload udah 102.000 yang nonton. Seneng gak Dek? Seneng banget Kak. Perasaannya seneng Perasaannya ya, seneng ya? Seneng, Temen-temen. terharu, nggak menyangka juga bisa secepat itu gitu loh Mbak ya. Teman-teman pada ini nggak komentar, mungkin kirim WhatsApp atau apa gitu? Ya kirim Kak. Ya kadang-kadang kirim. Tanya. Tanya. Gimana? Pada kaget gitu. Pada kaget ya? Iya. Doa untuk bangsa. Padahal Dek Prisa masih kecil tapi semangat untuk mendoakan bangsa ini, negeri ini tuh sangat besar gitu semangatnya. Idenya dari mana sih Dek? Idenya dari Papa kalau itu Papa, ya, Dek, ya. ya. Papa yang milih lagunya. Oh, Papa yang milih lagunya. Iya. Yang aransemen musiknya juga Papa. Iya. Terus Dek Prisa ketika dikasih tahu, Dek nanti kamu nyanyinya ini nih, doa untuk bangsa. Kamu langsung mengiyakan apa gimana nih? Ya mengiyak. Susah nggak sih untuk ini ngafalin liriknya? Karena kan kayaknya liriknya cukup berat ya. Susah nggak Dek? Susah sih Kak. Susah? Iya. Terus gimana biar kamu cepat ngafalin lirik? Liriknya tuh bacanya tuh sebaik-sebaik gitu. Diulang-ulang kalau udah nanti lanjut gitu. Kapan itu mulai dikenalin liriknya, kemudian Dek Prisa hafalin gitu? Sebelum corona. Sebelum corona Kak. Butuh berapa lama? Seminggu? 2 minggu? Berapa lama Dek? Cuman 2 hari Kak. 2 hari? Wah, keren banget ya. 2 hari bisa hafal lirik sepanjang itu. Iya. Mama juga ikut bantu biar Dek Prisa iya, hafal. pasti. Jadi setiap dia mau nyanyi apa, saya harus hafal dulu Mbak. Kadang kan kita berdua kadang di dalam mobil atau di mana itu sambil menyelam minum air, jadi kita Oke. belajar gitu. Oh, iya. Ya, nggak harus monoton duduk belajar, enggak. Jadi dimanapun bisa belajar. Jadi dia belajar, nanti saya yang benerin. Oh, iya. Gitu. Salah satu yang saya ingat tuh liriknya gini, asalkan ada cinta semua akan baik-baik saja gitu. Iya. Jadi pesannya memang soal cinta tanah air gitu ya Dek. Iya Kak. Karena sekarang lagi masa pandemi ya Bu ya. Iya, Jadi iya, masa emang pandemi. harus bersatu untuk Iya, saling bersatu. menguatkan. Kalau aransemen musiknya gimana? Aransemen musiknya itu papanya. Papahnya ya? Iya, tapi kalau yang nyiptain kan itu Kak Yunan Helmi. Iya, karena pengen ke jenjang pop agak rock gitu ya Mbak ya. Iya, iya agak rock gitu. Tujuannya Papa itu pada waktu itu biar kalau live bisa dimainkan bersama-sama gitu. Oh. Iya. Kenapa genrenya agak yang musik keras, agak rock itu? Alasannya apa sih? Alasannya apa ya Mbak? Karena susah sekali kita mencari penyanyi kecil yang notabene masuk ke pop rock itu jarang gitu loh Mbak. Karena dia suaranya juga tinggi. Oh, tinggi banget ya. Iya, kita arahin ke situ. Oh. Dan dia enjoy, senang. Dia senang sekali. Jadi pas itu kan ada salah satu video klipnya di bukit-bukit ya, Iya. bukit hijau, terus landscape kelihatan luas tuh. Itu di mana Bu? Itu di Gunung Api Purba ya Dek ya? Iya. Yang milih Adek juga? Enggak sih Kak. Enggak. Tapi ketika nanja susah nggak sih? Itu kan kayaknya di ketinggian banget ya. Ya cukup lelah sih Kak. Lelah. Gimana sempat yang apa namanya? Wah udah nggak usah aja deh gitu kan? Enggak. Jadi seberapa hari tuh sampai untuk syutingnya? 1 hari Kak.
Sehari? Iya. Seharian berarti dari pagi sampai sore. Ini kan lagu pertamanya Dek Prisa ya? Iya. Video klip juga pertama kali. Capek nggak Dek proses panjang gitu? Ya capek sih Kak. Tapi lihat hasilnya gimana? Ya bagus. Seneng gitu ya? Iya, seneng. Apalagi pas banyak nih teman-teman yang respon positif ya? Iya, pasti. Ada yang terus telepon minta foto gitu nggak sih? Atau tanda tangan itu teman-teman? Ya ada sih. Ya ada sih Kak. Ada. Oh, teman sekolah gitu? Teman sekolah belum ya Dek ya kan? Belum. Oh, karena masih Kita mengeluarkan album ini kan 27 April Mbak, itu otomatis sudah corona. Corona dimulai kan dari Maret, kita udah belajar di rumah itu Mbak. Jadi selama ini belum pernah ketemu sama dengan teman-teman ya? teman-teman, belum pernah. Iya. Kerennya adalah Dek Prisa ini meskipun masa pandemi kan orang pada di rumah aja gitu ya, tapi dia menginisiasi atau mungkin dia ngasih semangat bahwa anak-anak juga bisa berkarya gitu ya Bu ya, di rumah aja gitu. Mengisi waktu yang mau ngapain gitu. Mau ngapain terus ya udah bikin lagu gitu. Iya. Kalau yang lain mau ngapain main aja, ini bikin lagu loh. Lagu kebangsaan, lagu keren banget. Kalau untuk lagu-lagu yang dibikin kan emang temanya yang pertama kebangsaan. Besok mau rilis lagi nggak? Mungkin tema soal ceria atau anak-anak yang lain gitu? Insya Allah nanti ini udah dipersiapkan Mbak, nanti tidak lebih dari Cinta Tanah Air ya Mbak ya kan nanti ya. Saya melihat dia masih umurnya 8 tahun, masih kecil, jadi saya membatasi untuk yang sifatnya percintaan atau yang terlalu dewasa, tapi saya ingin yang lebih ke umum gitu loh Mbak, cinta tanah air, cinta bangsa, punya sahabat, mengejar cita-cita gitu. Soal anak-anak ya pada umumnya. Banyak umum gitu loh Mbak. Kayak dia juga suka. Iya. Dek Prisa kira-kira mau apa nih setelah ini? Lagunya kan soal tanah air udah nih, terus mau bikin, kalau kamu pengen apa? Tentang apa cantik? Kan katanya suka Barbie ya? Iya. Suka main-main dengan Barbie gitu. Soal boneka atau main-main mungkin? Belum kepikiran ya, tapi ya pasti soal tema anak-anak dan keceriaan. Tema anak-anak dan keceriaan. Iya. Pemirsa Sobat Expose yang ada di rumah dan dimanapun berada pasti penasaran dong seperti apa sih lagunya, seperti apa lagu Doa Untuk Bangsa yang tadi kita bicarakan, yang kalian pasti kalau melihat pasti akan semangat banget gitu. Kita bisa lihat cuplikannya berikut ini ya. Kami berteman meski kami berbeda, berbagi tawa walau kami tak sama. Jagalah semua sampai kami dewasa, bersatu damai dalam cinta. Kami percaya bila masih ada cinta, dunia ini pasti baik-baik saja. Tabarkan cinta dan kasih sayang darinya, pesan damai untuk Indonesia. Gimana Sobat Expose? Bagus kan lagunya? Keren banget pastinya. Doa Untuk Bangsa. Kalau kita bicara doa untuk bangsa biasanya kan orang dewasa, anak muda. Ini anak kecil loh, anak kecil yang seimut ini, selucu ini. Keren banget. Dan suaranya tinggi banget ya Bu ya? Iya. Sampai tidak terjangkau oleh saya. Nah ini suka lagu atau suka nyanyi itu sejak kapan sih Dek? Sejak TK Kak. Sejak TK? Jadi TK udah sering nyanyi-nyanyi gitu? Iya Kak. Nyanyi di kamar mandi? Biasanya kan di kamar mandi nih, kalau saya. Kalau di Prisa gimana nih? Ya di mobil. Di mobil, Di rumah. Di rumah. Jadi pas lagi kemana aja selalu nyanyi? Iya. Atau mungkin kayak biasanya kalau tamasya lagi dalam mobil dia nyanyi-nyanyi gitu Iya, ya? nyanyi. Apa nih lagu yang biasanya dinyanyiin oleh Deprisa? Biasanya sih masih lagu anak kecil Kak. Balonku ada 2 gitu. Oh, balonku ada 5. Oh iya, terus nyanyi itu ya? Iya. Oh, berarti emang seneng nyanyi sejak TK. Terus ibu mulai lihat bakatnya
pas TK itu atau katanya kelas 1 SD terus dilesin gitu ya? Iya, kelas 1 SD dia baru mulai les vokal, Mbak. Iya. Baru kelas 1 SD, bakatnya udah dari TK udah sering nyanyi, tiap hari nyanyi. Tapi kan kita selaku orang tua juga nggak ngeh juga kalau mau nyanyi. Dan sudah sampai sejauh ini tuh bener-bener ya. Takjub ya. Cepet banget perkembangannya. Iya. Tapi pas dilesin itu Dek, kan kelas 1 SD les nih. Kamu yang minta atau ini mama yang minta? Aku yang minta sendiri, Kak. Oh, gimana tuh mintanya? Mama, aku mau les musik vokal. Terus sama mama langsung dibolehin? Iya. Katanya waktu itu sebenarnya mau dilesin Iqra ya? Iya. Berarti pada waktu itu kita terus putuskan mengambil dua-duanya, Mbak. Les Iqra juga? Iya. Biar seimbang juga kan, Mbak. Iya. Kalau kelas 1 SD les, terus habis itu ikut lomba-lomba gitu atau gimana? Ikut lomba-lomba, Kak. Di mana aja Dek? Di mall, di luar gitu. Di Solo pernah, Mbak? Di Solo pernah? Iya, pernah. Di Solo Madu itu pernah. Lomba-lomba lagu anak gitu ya? Itu perform kalau di situ, Mbak. Jadi dia lebih banyak mengisi ke perform. Iya. Tapi kalau pas pentas itu kan dilihat banyak orang tuh Dek. Takut nggak? Grogi gitu nggak? Ya, grogi, Kak. Terus gimana cara biar Dek Prisa nggak grogi ketika dilihat orang? Apa tarik nafas mungkin? Ya, tarik nafas, Kak. Jadi biasanya mama selalu mendampingi juga ya, memberi semangat. Oke. Dek Prisa itu katanya di rumah juga sering latihan nyanyi dengan Barbie-Barbie-nya. Menarik banget tuh. Jadi Dek Prisa udah punya Barbie banyak juga di rumah ya. Bonekanya apa aja tuh? Boneka panda, monyet, beruang. Barbie juga. Ya, Barbie. Terus sering latihan nyanyi dengan Barbie-Barbie itu? Iya, Kak. Oke. Gimana? Jadi kamu bikin kayak ruang konser terus nyanyi bareng gitu? Iya, Kak. Ini ada kardus kotak gitu. Terus aku kasih kayak lampu senter gitu, yang kayak kecil-kecil dulu, Kak. Terus aku kasih kayak konser gitu. Terus kamu nyanyi gitu? Iya, biasanya aku lukis gitu. Aku kasih nama apa, aku warnain, terus ya dimainin. Wah, berarti nanti Barbie-nya yang nyanyi si panda-panda dan monyet-monyet yang nonton? Iya. Wah, keren. Imajinasinya keren banget ya. Itu jadi buat latihan sebelum manggung juga ya dia? Itu aku juga buat rumah, Kak, dari kardus gitu. Ada tingkat 3, ada tingkat 2 gitu. Yang bikin kamu rumah kardusnya? Iya, Kak. Wah, lukisannya juga Dek Prisa yang bikin? Iya. Wah, keren banget ya Maya. Iya, dia tuh udah pinter nyanyi, pinter melukis, bikin rumah kardus. Imajinasinya juga keren. Iya. Wah, ini nurun dari siapa ini bakatnya? Dari alam itu kayaknya. Dari alam ya. Iya. Kalau melukis apa tuh Dek biasanya? Melukis orang, kupu-kupu, atau nama itu kasih aksesoris apa gitu. Kasih kayak gambar gitu. Tapi kalau disuruh nih milih nyanyi apa ngelukis? Nyanyi. Kedua-duanya ya. Pelukis yang bisa menyanyi. Oh iya. Jadi kalau mama dan juga ayahnya melihat bakat Dek Prisa di bidang seni yang cukup keren ya, aku pikir ya. Baru kelas 2 udah bisa semuanya, itu gimana? Mendukung banget? Iya, mendukung banget lah, Mbak. Apalagi setelah dia bikin lagu, lagunya itu menurut saya sendiri juga enak didengar. Terus kita naikkan ke YouTube, ternyata responnya sangat luar biasa sekali itu, Mbak. Ya udah, terus kita mantap lah, dukung 100% istilahnya seperti itulah, Mbak. Iya, soalnya anaknya gitu ya. Anaknya juga semangat banget ya. Semangat banget. 102.000 kali ditonton, itu kan luar biasa ya untuk ukuran pemula. Iya, baru lagu pertama gitu. Tapi kalau untuk mama dan juga papa juga bisa nyanyi atau gimana? Bakatnya dari nyanyi ala kadarnya sih. Soalnya ini anaknya kan aktif sekali ya, Mbak, ya. Dia tuh nggak bisa diem gitu, nggak bisa. Jadi kalau di rumah
"Ma, aku mau ajar piano." Dia belajar sendiri, Mbak. Oh. Jadi dia match-matchkan sendiri apa yang harus diketuk gitu. Bisa. Otodidak. Otodidak. Oh. Iya. Atau les musik juga, Ma? Les musiknya belum untuk piano, tapi dia sendiri bisa. Bisa. Oke. Iya. Belajar dari mana tuh, Dek? Kok bisa? Nggak tahu, feeling kayaknya ya. Iya. Atau lihat di YouTube gitu? Iya, lihat di YouTube. Sering. Oh, lihat di YouTube terus. Atau di Google gitu. Mau Ibu Kartini gitu kan ada tulisannya. Bisa. Wow. Terus kamu nyoba sendiri? Iya. Iya. Oh, itu Mama juga emang menyediain piano Iya, biar dia ada. bisa Iya. gitu? Iya, saya sediain komplit ya di rumah, Mbak. Ini mungkin juga bisa jadi ini ya, apa namanya, saling pembelajaran juga ya buat ibu-ibu yang ada di rumah ketika anaknya punya potensi apapun didukung untuk totalitas gitu ya, dengan disediain alatnya, dikasih les dan juga diberi beberapa fasilitas yang mendukung potensinya gitu. Keren banget, sumpah. Dari Klaten loh, padahal dari Klaten. Ya, nggak harus dari Jakarta ya untuk Harus dari terkenal. Jakarta. Tapi nanti kalau udah terkenal harus pindah nih, atau tetap tinggal di Jogja atau Jakarta? Ya. Cinta Jogja sih, Mbak. Oh, cinta Jogja ya. Oh iya. Kalau untuk apa, nari atau apa gitu juga? Iya, dia karena di ikut Jogja. dance. Ikut dance? Iya, dia punya Oh. dance sendiri sama teman-temannya, Mbak. Karena corona, ya udah berhenti dulu sementara. Mungkin kalau habis corona mungkin mulai lagi. Mulai lagi ya. Iya, dia juga pinter ngedance. Wah, berarti dalam seminggu itu kegiatanmu banyak banget loh, Dek. Iya. Nih kalau dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kamu full? Sabtu Minggu full Iya. terus, Mbak, itu. Sabtu Minggu full. Main sama berbenya kapan dong? Ini dalam Pas mobil di sekarang. rumah aja. Oh, pas di rumah. Di rumah. Sama di mobil gitu. Oh, Kadang-kadang di belakang sendiri main. Jadi atau mungkin pas malam gitu ya. Iya. Tapi kalau Senin sama apa weekdays itu sekolah aja ya, Bun ya? Iya, sekolah. Itu khusus untuk sekolah, jadi dia saya usahakan nggak imbang lah sekolah Iya. sama nyanyinya. Sabtu Minggu baru untuk apa namanya les dan Iya. beberapa. Besok kalau gede tuh mau jadi penyanyi aja atau mau jadi yang lain juga, Dek? Mau jadi penyanyi aja, Kak. Mau jadi penyanyi aja. Siapa idola kamu, Dek? Idolaku nggak ada. Oh, nggak ada. Idolanya Mama jangan-jangan. Mama yang keren, yang selalu mendukungmu. Nggak ada idola penyanyinya? Nggak ada. Kalau lagu yang paling disukai biasanya dinyanyiin sebelum ini. Nika Ardila, Kak. Nika Ardila Atau Judika. Wow, emang referensinya tuh udah lagu-lagu bernada tinggi ya? Iya, dia Super. memang suka lagunya. Dulu suka lagunya. Sebelum punya album sendiri memang yang sahabat kecilnya Judika itu, Mbak. Ya, pemirsa, teman-teman, sobat Expos dimanapun kalian berada dan sobat Prisa, siapa nama fanpage-nya apa namanya, Bun? Udah ada belum? Namanya Prisha Official 9. Oh, Prisa Official 9. Jadi teman-teman semua yang mungkin belum mendengarkan lagu Doa Untuk Bangsa bisa nih dicek di kanal YouTube-nya yaitu Prisa Official, atau bisa didengarin di beberapa platform digital seperti iTunes, terus ada Spotify, ya ada Iya. lagi yang lain. Iya. Itu ya, ada iTunes dan Spotify, kalian bisa mendengarkan. Atau Sebenarnya masih banyak sih, Mbak. masih tapi banyak? Nggak hafal juga. Jadi di sejumlah platform digital Iya. kalian bisa search namanya Doa Untuk Bangsa, itu pasti ada. Oke, teman-teman jangan pindah-pindah channel, tetap di kanal YouTube kita karena setelah ini ada bintang tamu. Siapa? Kalian penasaran? Nanti bintang tamunya itu akan berkolaborasi dengan Desa. Siapa bintang tamu itu? Ya, dia adalah Mas John Paul Ivan. Halo Mas, Halo. selamat siang. Selamat siang. Selamat Duh, siang. senang ada di sini. Alhamdulillah senang di sini. Mas Ivan ini Ya, kegiatannya banyak banget ya meskipun pandemi ini ya. ya, lumayan. Lumayan ya. Lumayan banget. Oh. Saya sendiri juga nggak ngerti. Padahal waktu saya ada berita pandemi, Heeh. semua
acara konser apa batal semua, dibatalin semua. Pokoknya nggak bisa konser, nggak bisa. Saya kan juga bingung, waduh, terus saya ngerjain apa ini ya? Kegiatan musiknya apa? Tapi ternyata justru malah dengan masa pandemi ini saya banyak kegiatan bermusiknya dengan cara yang beda-beda gitu. Salah satunya kolaborasi mungkin ya Mas ya? Gini, saya sempat bikin konser virtual, live streaming. Jadi ide itu tercetus karena kita harus cari apa nih? Berkegiatan musik kan? Kita sudah show nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Justru muncul ide itu bikin konser live streaming. Maksudnya begini, jadi kita tetap main band, konser kayak umumnya, cuman di dalam studio dan disiarkan secara broadcast live streaming. Jadi sesuatu hal yang baru sebenarnya di era sekarang gitu. Dulu orang mungkin nggak kepikiran gitu. Nah, ide itu muncul, terus di sosmed akhirnya juga ramai banyak yang ikut juga gitu. Banyak bikin konser live streaming di YouTube gitu ya? Saya bikinnya tiap bulan, per bulan. Jadi nggak yang banyak banget kontennya, nggak per bulan, tapi dengan talent yang pilihan maksudnya, yang sesuai dengan mereka juga mau, bandnya mau, terus fanbase-nya juga ada, jalan gitu loh. Terus selain bikin live streaming, saya lagi kemarin sempat rekaman untuk albumnya Take Over yang kedua. Saya kan sekarang masuk di band Take Over. Daripada kita bengong di rumah ngapain kan. Emang harus gitu ya, pandemi harus tetap produktif dong. Akhirnya bikin materi album kedua aja direalisasikan. Jadi masuk studio rekaman. Sekarang udah selesai. Saya lagi mau ke mixing mastering. Setelah Take Over selesai rekaman, saya kan lagi ngeproduserin band Geger. Band cewek. Genrenya rock juga? Rock juga. Band Geger ini kan band cewek, tapi sekarang udah mama semua nih. Geger kan bagus tuh kayaknya. Muncul di tahun 96 ya, berdirinya. Mereka sudah punya album, single. Sempat vakum lama, hampir 5 tahun. Nah, sekarang mereka comeback. Saya produserin, bikin satu single. Nanti tanggal 20 Agustus ini konser perdananya. Geger secara live streaming. Termasuk launching single barunya. Jadi selama bulan dari Mei, Juni, Juli ada aja kegiatannya. Termasuk ini. Ketemu guys. Yang terbaru ini. Saya kemarin sempat ditawarin nih sama teman, mau nggak ini berkolaborasi, ada penyanyi cilik di Jogja. Saya mikir dulu nih Bang. Sama penyanyi cilik gimana ini saya? Udah biasanya konsepnya gimana ini? Saya belum tahu. Ya udah, saya bilang ya udah kasih lagunya dulu. Saya ingin tahu materi lagunya gimana. Udah dikirim, saya ngeliat Risa udah bikin video klipnya. Udah ada ini. Aku lihat, dengerin, ternyata bagus banget. Suaranya keren banget ya. Ya maksudnya dengan ukuran dia ya masih kelas 3 ya? Iya. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 3. Mau umur 9 tahun ya? 8. Mau ke 9 ya? Mau ke 9. Ini udah, maksudnya udah bagus banget gitu, jarang banget kan? Terus ini kan profilnya anak kecil nih. Secara lagu mereka bikinnya ya disesuaikan kan, bukan yang misalnya genrenya jadi melebar kemana-mana, image anaknya hilang. Kalau ini enggak, pas ya, masih pas, tapi inti lagunya menceritakan tentang Indonesia, spirit kebangsaan, tentang ya mumpung nuansanya juga momennya pas nih ya, bulan Agustus.
ya terus kita juga butuh dijejelin secara ya nasionalismenya gitu. Kalau untuk yang penyanyi dewasa mungkin udah ada ya nasionalisme atau apa. Kalau untuk anak-anak ada di Prisa ini gitu. Nah, melalui anak mungkin kita lihat di media sosial atau YouTube lagu-lagu tentang nasionalisme yang baru ya, bukan lagu lama, lagu-lagu yang diciptakan baru. Kebanyakan kan orang-orang dewasa. Benar. Nah, sekarang ada muncul yang anak-anak. Tapi mau dikolaborasikan, jadi saya ditawarin kan untuk kolaborasi. Akhirnya saya mengiyakan, ya karena itu konsepnya. Ini konsep yang anak-anaknya ini masih dapat. Terus yang pertama juga yang terpenting adalah lagunya, lagunya tentang Indonesia. Nah ini saya mau banget gitu. Itu yang membuat saya nggak pakai lama. Langsung. Berarti mikirnya nggak sampai berjam-jam tuh ya? Enggak. Jadi setelah saya lihat materi lagunya, saya tahu orangnya siapa. Ya udah saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Aja. Saya malah nawarin kok. Gini aja, itu kan lagu sudah ada, sudah naik, sudah publish. Kalau mau kolaborasi, ntar saya gitarnya saya ngisi lagi deh. Gitu. Sentuhan-sentuhan gitarnya. Kan namanya kolaborasi ya, saya harus involve untuk ngasih ini ya kontribusinya. Ya udah, akhirnya saya bikin rekaman dikit buat gitar tracknya. Saya kasih lagi ke ini bapaknya Prisa. Ya, tapi kalau Mas Ivan melihat ada anak kecil yang imut tapi suaranya cukup tinggi, kemudian ini jiwa-jiwa rocknya udah kelihatan nih bibit-bibitnya, dan lagu yang dibawa itu adalah temanya nasionalis. Itu gimana nih Mas? Ini generasi ya Prisa ini perjalanannya nanti masih panjang prosesnya. Cuman dari umurnya yang sekarang ini 8 tahun, kelas 3 SD, dia sudah bisa nyanyi yang maksudnya dengan benar gitu. Itu sudah modal gitu. Modal ya? Modalnya. Amin. Kamu tenang aja bisa. Proses masih panjang. Jauh lama. Kamu masih bertahap terus ini. Iya. Penting tetap mau belajar aja, ngasah vokal terus untuk kedepannya ngelatih ini rasa. Jadi nyanyinya harus benar-benar bisa. Dia sudah mulai merasakan. Kalau kemarin sempat latihan, dia lagi nyanyi lagu yang lirik tertentu, dia sudah sambil gimana? Udah mulai ini ya, dapat gitu ya, dapat. Ada nggak tuh tipsnya biar, kan katanya di Prisa yang perlu dikembangin adalah olah rasanya gitu. Apa yang perlu dilakukan gitu Mas? Itu muncul sendiri. Dari diri ininya sendiri ya, dia sering nyanyi nanti kan muncul sendiri. Terus main gabung ya, maksudnya bersama dengan siapa. Itu perlu, bukan hanya dia main sendiri. Kalau sendirian tuh apa ya? Ya nggak enak lah kalau ada temannya. Kamu nggak bisa komunikasi. Tapi kalau kamu nyanyi, ada yang ini ya, maksudnya pengiringnya, komunikasi secara musik ya, itu perlu. Iya, dibangunnya dengan kolaborasi ya. Jadi yang sekarang ini materinya kolaborasinya adalah yang dewasa dan yang anak-anak. Mantap. Dewi senang nggak nih ketemu Om Ivan terus kolaborasi bareng? Ya, seneng sih Kak. Senang. Tas dulu dong. Oh iya, nggak kena. Seneng ya? Kemarin di Instagram itu ya Mas ya, di upload udah latihan bareng. Persiapan nanti malam ya? Ya Kak. Nah, dia harus sering manggung. Oh iya. Manggung biar terlatih di umum. Itu harus sering. Maksudnya apa ya? Ya itu. Mencari jati diri, menaikkan kepedeannya, rasanya dia harus how to communicate sama ini audiens. Itu bisa. Jadi terus siap, Om. latihan. Ini saya. Perlu nyontoh ini juga nggak, gayanya kan dia suka rocker, harus cool gitu nggak sih Mas? Nggak.
nggak usah dibentuk, Jadi biar diri sendiri. dengan caranya dia sendiri. iya. Kita kan paling cuma ngebantu, Iya, bisa iya. coba begini. Tapi ini dari natural aja. Dari dianya ya, dia sebagai anak-anak ya Iya. ini anak-anak Rocker anak. yang ceria. Jangan kamu kayak kaku kayak orang dewasa, jangan. Harus happy. Harus happy ya. Nah, Mas kan kalau Mas Ivan tuh di rock ya genrenya. Kemudian Debrisa ini kan meskipun suaranya tinggi, nadanya tinggi, tapi dia kan masih kecil dan imut-imut dan gayanya masih tetap anak-anak gitu. Nah, untuk membangun chemistry antara musik yang jenengan garap dengan lagu dia yang di doa untuk bangsa ini gimana untuk gabunginnya? Sebenarnya dengan musik itu kita melakukan sebuah kayak kolaborasi atau menyatukan chemistry itu berjalan ngalir aja. Kita nggak boleh yang terlalu ini harus begini harus begini. Percuma nanti musiknya sendiri akan kaku. Walaupun saya orang melihatnya, wih gitaris rock. Terus mau main di lagu anak-anak ini mau kayak apa modalnya, mungkin orang menganggapnya begitu. Musik itu media, jadi yang bisa menyatukan salah satunya musik. Mau kayak apa jadinya ngalir aja. Saya sendiri maksudnya lagu ini kan sudah ada. Ya saya yang harus berusaha untuk bisa nyatu masuk ke dalam lagu itu. Dengan dia. Jangan saya terus mau seenaknya sendiri. Idealis Oh dirubah, enggak begitu. Musik itu sama aja kayak kita lagi ngobrol, kenalan. Oh ini gini, itu terjadi chemistry makanya. Justru ketemunya di itu ya, di musik di karyanya. Nggak perlu ada nyeting gimana supaya biar bisa nyatu gitu ya. Enggak, itu akan berjalan sendiri sih. Ya kita yang penting dari kitanya open mind, open heart, open mind, semuanya akan baik-baik saja. Jadi persiapan nanti malam juga udah 100% nih ya. Kemarin udah latihan sampai dia kelaparan. Ya ampun. Udah kemarin ngambil video juga katanya capek ke gunung latihan sampai kelaparan. Bagus loh video klipnya, nonton deh YouTube-nya Brisa itu. Menvisualisasikan ya view bagus. Tapi memang kalau lagu anak biasanya kan identik dengan yang sederhana, misalnya musiknya sederhana biar bisa direplikasi atau apa. Di Brisa ini kan sedikit agak berat gitu ya. Terus kemudian tapi juga cukup edukatif bahwa anak-anak juga perlu tuh lagu-lagu dan musik yang oke. Sepakat nggak sih Mas itu? Iya, ya yang sesuai aja sih sebenarnya takarannya. Jangan terlalu berlebihan. Ya kita harus tahu dia porsinya kan masih di anak-anak. Jangan sampai yang kita menganggap dia kayak orang dewasa gitu. Terus bikin musiknya berlebihan banget. Musik anak ya harus fun, harus happy. Kalau mau ada sentuhannya sedikit lebih ya istilahnya itu lebih berbobot, itu bebas aja, bisa aja dipakai. Cuman tetap kitanya harus tahu. Iya, dia kebutuhannya disesuaikan. Masa kita harus bikin musik yang rumit banget, hilang nanti. Padahal yang utamanya objeknya kan dia, bukan penata musiknya. Iya. Ini jadi seperti ketemu ini ya Mas, mutiara gitu ya. Mutiara dari Jogja gitu ya, ketemu di Brisa. Iya. Ada orang maksudnya ya talent bagus, ya kita semua harus support. Dari musisinya, medianya, semuanya. Jadi saling mendukung ya, antara media, terus kemudian orang tua juga dan teman musisi juga tentunya. Iya. Oh iya. Apalagi message dari lagunya itu bagus. Tentang untuk ini kan judulnya doa untuk bangsa kan. Kita berdoa supaya bangsa ini jadi bangsa yang besar dan bagus dan maju. Iya. Suara-suara semacam itu nggak harus orang dewasa ya, anak-anak juga bisa bernyanyi. Bisa. Lagu-lagu kebangsaan. Segala umur. Iya, semua umur. Kecuali bayi ya. Bayi-bayi Iya.
semua usia. Iya, semua usia. Kalau untuk apa bikin kolaborasi lagu kebangsaan kayak gini, ini baru pertama atau udah sering banget Mas? Kalau kolaborasi sama anak, ya ini baru pertama yang secara dipublish gitu ya. Ada lagu yang dinaikkan. Kalau bikin lagu yang tematiknya tentang spirit, semangat untuk kitanya yang lebih bukan hanya nasionalisme yang bagaimana yang lebih ini ya, hanya sebagai ideologi doang, bukan, tapi spirit ke ini kita sebagai manusia. Ada, saya sempat bikin lagu kemarin Aku Bisa itu untuk support, bukan Aku Bisa, sorry, Semua Pasti Bisa. Itu untuk support ke memvisualisasikannya saya kemarin ke ini olahraga. Kemarin yang ada Asian Games bahwa kita ini semua pasti bisa. Kalau kamu ingin niat untuk mau menang pasti bisa gitu. Itu tergantung sama orangnya. Terus saya juga bikin lagu yang tentang yang belum dipublish ini, akan rilis nanti mungkin Oktober November atau mendekati Desember. Itu judulnya Saya Dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Isinya tentang ini ya, semangat orang memang, tapi tentang lebih ke segmennya ke kita sebagai buruh migran Indonesia. Buruh migran ini kan kalau kita searching di Google, kebanyakan yang muncul adalah kekerasan, terus apa tuh teriakan ini karena kesengsaraan. Banyak lirik-lirik atau puisi yang tentang mereka ini susah lah, pokoknya negatif aja isinya. Tapi saya melihat dari sisi positifnya. Jadi buruh migran ini sebenarnya adalah orang yang sebenarnya punya semangat. Ya kan, dia mau bekerja keluar, otomatis harus punya niat dan semangat dong. Ada tujuannya apa? Tujuannya saya ingin memperbaiki ekonomi, saya ingin keluarga saya menikmatin hasil yang bagus. Pokoknya ingin semuanya sebagai jadi lebih bagus dan lebih enak gitu kan daripada yang dulu gitu. Jadi saya melihat dari perspektif positifnya, ke situnya, semangatnya, spiritnya kita harus, karena kita punya keniatan, punya semangat, ya itu saya tuangkan di lagu itu. Terus juga buruh migran ini kan juga penyumbang devisa ya. Penyumbang devisa. Jadi kitanya sendiri apa istilahnya kayak pemerintahan, ya harus support, harus melindungi. Karena ini kan ya warga sendiri. Benar. Dan juga menghasilkan. Jadi harus dilindungi, disupport. Dan salah satu yang juga sebagai ciri khas buruh migran Indonesia, kalau lagi di luar berkenalan dengan orang, entah itu orang yang tidak kenal atau orang luar atau siapapun, pasti akan menyampaikan kata-kata ini. Halo, saya dari Indonesia. Nah, kebanggaannya itu ya. Kata-kata itu yang saya angkat. Keren. Jadi udah pas juga nih ya. Ini bisa mengawali. Kalau suatu saat dia keluar, bukan maksudnya jadi buruh migran, bukan ya. Penyanyi go internasional. Kamu kemana aja? Atau lagi holiday? Ketemu siapa nanti? Halo, siapa kamu? Ada orang tanya. Iya, saya Prisa. Dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Ini bentuk kebanggaan. Ya, bentuk kebanggaan. Ya, ini juga di Prisa kan cita-citanya juga bisa sampai jadi penyanyi go internasional ya. Amin. Siapa tahu? Iya. Emang kita harus ini perjalanan masih panjang. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Iwan ini kan sudah pada di level sekarang ya, maksudnya kayak musisi besar, bikin karya, kolaborasi dengan banyak orang, pasti ada nih tipsnya supaya bisa konsisten sampai di level sekarang, atau mungkin pesan untuk Prisa supaya nanti bisa besar seperti jenengan sampai sekarang.
itu bisa kayak apa ya, dari akhirnya kembali ke kitanya. Saya tujuan awal di musik itu apa? Maksudnya saya pengen jadi apa ini? Berprofesi di dunia musik. Jadi akhirnya dari niat sama totalitasnya kitanya aja. Kalau kitanya saya pengen jadi pemusik atau dokter atau siapa aja lah. Ya udah, kamu harus total lebih. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah hasilnya pasti juga akan setengah-setengah. Itu udah hukumnya begitu. Totalitas ya intinya. Nah, terus itu juga jangan kita terlalu berharap banget. Oh, saya sudah pokoknya pengen ini, saya berharap ada feedbacknya begini. Feedback itu nanti akan datang sendiri. Jadi misalnya kadang-kadang orang sudah dari depan, saya pengen populer, ingin dikenal orang banyak. Oh, pengen ini. Jangan dulu, itu beban itu nanti akan merusak kitanya sendiri. Jadi mengalir aja, fun aja. Kita yang penting niatnya sudah benar. Kita sudah fokus dan total. Total itu maksudnya kerja keras. Kamu punya, karena kita harus punya target, harus gini, punya strategi. Terus kita harus tahu kesempatan dan ininya kita apa, kesempatan dan apa, kemampuan itu bisa ketemu. Ya kan, kemampuan kita kan harus diasah. Kita nunggu kesempatannya ada. Nah, ketemu. Itu pasti akan jadi sesuatu. Tapi kalau kesempatannya ada terus kitanya belum mampu juga gimana ini? Kayaknya di Risa dengerin banget tuahnya aku nanti kayak gini nih, seperti petuahnya Om Ivan nih. Jadi ya itu mengalir. Popularitas dan feedback apa-apa itu adalah bonus. Iya, dari kerja keras dan perjuangan kita ya, Mas. Bonus yang akan datang sendiri. Nah, untuk Mama nih, mungkin juga pesan untuk ibu-ibu muda di luar sana, ketika anak punya potensi, apa sih yang harus dilakukan supaya nanti dia bisa semangat kayak Deprisa gitu? Yang pertama apa ya? Apa yang ada di anaknya itu dulu aja, Mbak. Apa dia punya bakat apa? Mari kita dukung dengan memasukkan di les atau kita fasilitasi dengan apa yang dia mau, apa yang dia suka, itu pokoknya kita dukung aja. Betul kata Bang Ivan tadi, jadi kita berusaha dulu. Habis itu nanti hasilnya akan mengikuti. Asalkan kita pasti hasilnya juga bagus ya. Oke. Nah, sekarang Deprisa nih, mungkin bisa melihat ke kamera pesan untuk teman-teman di luar sana yang juga hobi nyanyi, hobi ngelukis, hobi apa lagi biar keren kayak Deprisa. Ada nggak pesennya? Pesennya nasi goreng. Ayo, sampai apa sayang? Kira-kira apa sih yang kasih semangatnya apa ke teman-teman? Apa yang perlu dilakuin supaya kamu nyanyinya bisa bagus, bisa kayak Deprisa gitu? Yang suka hobi nyanyi, latihan terus ya. Semangat terus. Sehat selalu di rumah. Tapi aku bosan nih. Terus gimana ini? Makanya bikin video klip di luar. Katanya Deprisa ini hobi ini loh Mas, bikin apa mata-mata apa ya, Barbie, bikin panggung-panggung, bisa melukis juga. Dia emang multi talenta. Kreatif. Iya, kreatif. Anaknya sangat kreatif. Baik Sobat Expos, habis ini akan ada kolaborasi Mas Ivan dan Deprisa mau nyanyi 10 lagu ya kayaknya ya. 5 album. Oh 5 album. Album foto semua. Jangan bosan-bosan untuk tetap di ini Solopos TV karena nanti akan ada pentas langsung 5 album gitu. Jadi Sobat Expos semuanya di rumah maupun dimanapun kalian berada, terima kasih sudah stay bersama kami. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita-cerita yang keren dan inspiratif dari Deprisa, Mama dan juga Mas Ivan. Ya,
kita harus tetap selalu mendukung ya karya anak bangsa, harus selalu mendukung apapun yang mereka kerjakan, karena mereka itu adalah generasi emas yang akan jadi ini ya, nanti yang melanjutkan perjuangan kita hari ini, semacam itu. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk jaga jarak, pakai masker, dan selalu stay happy, stay healthy. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan sebelum saya tutup, nanti akan diberi saya nyanyi dikit aja. Nyanyi dikit aja, jadi jangan buru-buru untuk geser channel ya. Terima kasih teman-teman semuanya.